Baik, selamat malam, shalom kita semua. Terima kasih untuk kesetiaan menunggunya ya. Saya minta maaf sekali lagi atas keterlambatannya, karena kondisi tadi begitu padat, macet, tapi saya tetap berusaha untuk memenuhi. Kemarin tidak bisa kita buat Bible study-nya karena saya harus temani Kampore, pulangnya sudah agak kesorean, jadi saya pikir tidak sempat. Dan pada saat ini saya merasa cepat, boleh sempat, tapi ternyata tetap terlambat. Sebenarnya kalau datang dalam teologi ya, Tuhan tidak suka yang terlambat. Iya. Saudara tahu cerita Lot? Waktu dibinasakan, alasan istrinya menjadi tiang garam. Saudara tahu apa alasannya? Ada yang tahu? Apa alasan mengapa istri Lot menjadi tiang garam? Berlambat-lambat. Karena dia tidak mau menuruti perkataan suaminya. Amin. Iya. Atau Tuhan. Lihat ke belakang. Betul. Dia lihat ke belakang. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan suaminya. Ya masih berat sama harta bendanya di belakang. Berat atas apa? Harta bendanya. Terima kasih. Ini semua alasan yang tepat. Tapi ada satu alasan yang lain yang dicatat dalam Kejadian pasal 19. Coba saudara buka Kejadian 19 ayat 15 dan 16. Kejadian 19 ayat 15 dan 16. Di sana diungkapkan alasan mengapa. Salah satu alasan. Sampai akhirnya istri Lot binasa. Ada yang sudah dapat? Boleh tolong baca. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Berlambat-lambat. Jelas ya. Salah satu dosa berlambat-lambat. Jadi itu saya mengaku dosa di sini. Jangan ikut yang berlambat-lambat. Tuhan tidak suka orang yang berlambat, yang terlambat. Jadi pun kalau kita masuk gereja, masih suka terlambat bertobat. Tinggalkan hal itu. Baik, mari kita datang kepada cerita kitab 2 Samuel. Kita mulai dari pasal 2. Dari cerita pasal 2. Ini cerita mengenai Daud menjadi raja atas Yehuda. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya ke Hebron. Ini sebagai pengulangan yang telah kita baca yang lalu ya.
Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringnya, masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada Tuanmu Saul dengan menguburkannya. Ingat, sampai matinya Saul, Daud sangat mencintai Saul. Di dalam lirik puisi, lagu yang dikarang oleh Daud sehubungan dengan kematian Saul dan pasukannya dan anaknya Yonatan, di dalam isi lirik ini sebagai satu ungkapan yang dalam, luapan hati seorang Daud untuk menyatakan pengampunan. Dan sebenarnya ini dicatat karena dia menggambarkan tepat karakter Tuhan yang sesungguhnya. Di dalam liriknya dia katakan, kepermayanmu hai Israel mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Ingat, orang-orang yang mati ini adalah orang-orang yang sama, yang mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Mereka orang-orang yang sama, yang sangat membenci Daud. Tapi perhatikan lirik lagu yang Daud bentuk sebagai ungkapan isi hati Daud terhadap orang-orang ini. Dia katakan, hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Saudara, Daud tidak ada dendam sama sekali sama mereka. Tidak ada kebencian sama sekali kepada mereka. Dan ungkapan itu jelas dari lirik lagu yang diciptakan Daud. Demikian gambaran orang yang mengenal Tuhan lebih baik. Ingat pengalaman ini sebagaimana pertanyaan minggu lalu. Di mana Daud berhubungan dengan Tuhan. Dan saya jawab sehubungan dengan peristiwa dia melawan Goliat dan dia melakukan pengakuan bahwa semua yang dia alami, keberhasilan yang dia peroleh, mengalahkan singa dan beruang, melepaskan anak domba dari mulut beruang, semuanya itu dia katakan adalah pekerjaan Tuhan lewat dirinya. Jadi Daud merasa segala sesuatu adalah kebaikan Tuhan. Di sini titik di mana Daud merasa bahwa dia tidak ada apa-apanya. Sehingga orang-orang yang mau membunuhnya sekalipun, dia merasa mereka layak untuk membunuhnya. Saudara bayangkan pikiran Daud kalau kita selami karakter dia. Dia merasa dia lebih layak untuk dibunuh karena dia merasa dia sama dengan mereka. Tidak ada bedanya. Dia juga seorang pendosa, sama dengan mereka. Tetapi kelepasan demi kelepasan yang dia alami, dia melihat semua itu adalah atas kebaikan Tuhan. Jadi dia tidak melihat lagi masalah yang dia alami, tapi dia melihat bagaimana Tuhan melindunginya. Dia melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Dia melihat bagaimana Tuhan memberikan dia keberhasilan. Dia melihat bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Kemarin saya bahas Bible study juga di salah satu gereja. Di sana kita bahas mengenai pencobaan-pencobaan sebagai satu alat peleburan Tuhan bentuk untuk manusia. Tetapi saya katakan, kalau kita dekat dengan Tuhan,
Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan pernah melihat kepada pencobaan itu, kita tidak akan pernah melihat kepada kesusahan itu, kita tidak akan pernah melihat kepada penderitaan itu, tapi kita akan lebih sering melihat kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Orang banyak berdoa, Tuhan tolong saya untuk berikan pekerjaan. Sepertinya sudah sebulan Tuhan tidak menjawab saya mendapatkan pekerjaan. Sepertinya sudah 2 bulan masih belum dapat pekerjaan. Dan dia mulai mengecewakan, dia mulai kecewa dengan Tuhan. Sepertinya sudah 3 bulan belum dapat pekerjaan juga. 4 bulan belum dapat pekerjaan juga. Tidak ada hasil, bisnis saya mati patah. Dan kita melihat ini satu kekecewaan. Tetapi dia tidak sadar selama 5 bulan dia masih hidup. Dia hanya melihat ketidakberhasilan yang di bagaimana dia menjalankan sesuatu. Yang dia pikir semua keberhasilan itu adalah sesuatu yang dapat menopang kehidupannya. Tetapi dia tanpa sadari dia melewati 5 bulan tanpa keberhasilan yang diharapkan. Banyak orang sering melihat kepada kekecewaan, melihat kepada penderitaan, melihat kepada pencobaan tanpa melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dia. Dan di sini Daud ungkapkan terima kasihnya atas kebaikan mereka yang sudah menguburkan Saul, pasukannya, dan anaknya Yonatan. Dan dilanjutkan dengan cerita Abner bin Ner, panglima Saul, yang telah mengambil Isiboset. Isiboset ini adalah anak Saul. Diasingkan karena dia ingin buat Isiboset menjadi raja. Dan saudara baca di sana, kita baca ungkapan firman Tuhan ini, dia katakan begini. Isiboset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Perhatikan, sebenarnya semasa Saul memerintah sebagai raja, Isiboset sudah ada apa istilahnya ya, di mana kerajaan itu dipimpin oleh 2 raja, yang satu raja senior, yang satu raja junior. Jadi selama Saul menjadi raja, Isiboset juga sudah memerintah. Makanya waktu Saul mati, Abner ingin melanjutkan pemerintahan itu bagi bangsa Israel. Dan di sini dicatat dia pada usia itu 42 tahun. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isiboset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Yoab anak Zeruya, anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana pihak yang satu di tepi telaga sebelah, dan pihak yang lain di tepi telaga yang sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Lalu tampillah mereka. Ingat, Abner dan Yoab ini adalah pahlawan-pahlawan yang hebat. Mereka orang-orang yang terutama. Di dalam masalah perang, mereka orang-orang hebat. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin, dari Isiboset, anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebutkan orang Helkat Hazurim, letaknya dekat Gibeon. Saudara, coba lihat ini. Mengapa ini dicatat? Ada hal yang penting di sana. 12. Angka 12 di dalam Alkitab itu adalah angka kesempurnaan jemaat. Kesempurnaan satu jemaat disimbolkan dengan angka 12. Makanya tidak heran umat Tuhan yang pertama dihitung dari 12 anak Yakub. Ini jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan di zaman kekristenan dimulai dengan 12 murid Yesus. Makanya cerita ini diangkat sehubungan dengan 12 orang yang mewakili masing-masing suku, baik suku Yehuda
maupun suku Benjamin. Dua suku. Jadi saudara perhatikan. Karakter orang Israel sudah terbaca dari masa ini. Jadi waktu pecahnya Israel, sesudah zaman Salomo di masa Rehabeam, dua bangsa ini pecah. Sebenarnya perpecahan itu sudah terjadi dari saat ini. Dari peristiwa ini. Peristiwa antara Saul, pengikut Saul dengan pengikut Daud. Ketika masa Salomo terjadi kembali. Jadi sebenarnya, sama saudara lihat saat ini, yang Palestina dengan Israel. Yang Samaria dengan Israel. Sebenarnya mereka itu satu moyang. Kakak beradik sungguh mereka. Lain dengan Palestina. Kalau Palestina itu datang dari Filistin. Filistin lah terbentuk Palestina. Tetapi mereka sudah kawin-mawin di sana. Ada orang-orang Israel asli hidup di sana. Jadi sebenarnya dari awal, suku-suku ini tidak pernah dapat dipersatukan. Mereka tetap bertengkar. Kondisi di zaman ini sama dengan kondisi gereja di akhir zaman. Seringkali kita berdoa, bukan saya katakan sudah tidak perlu kita berdoa untuk kesatuan gereja. Tetapi kondisi di mana ada perselisihan di dalam kelompok-kelompok gereja, itu bukan hal yang baru. Itu sudah ada dahulu. Makanya di dalam firman Tuhan dalam kitab Matius dia katakan berbahagialah mereka yang bertahan. Bertahan dalam apa? Bertahan dalam iman yang tidak memperhatikan perselisihan. Yang tidak memperhatikan ketidaksamaan. Tapi lebih memperhatikan kebersamaan. Solidaritas. Saya senang tadi secara pribadi waktu saya menghadiri acara untuk pembentukan perwakilan-perwakilan agama-agama di Indonesia. Walaupun mereka punya latar belakang yang lain, ada yang masih menyembah berhala, ya seperti Buddha, Hindu, dan juga ada Kristen di situ, bukan penyembah berhala, maksudnya saya untuk orang Kristen ada juga ya. Muslim, saudara-saudara kita. Tetapi saya melihat kesolidaritas ini. Hati saya seperti Tuhan angkat untuk boleh lebih luas dalam memahami dan lebih menghargai orang lain. Kita tidak lagi dapat cenderung untuk menganggap diri benar. Tetapi di sini kita semua diajak dalam cerita ini. Sehubungan dengan konteks ini. Di mana mereka sendiri bersaudara saling tikam. Tetapi dalam seluruh cerita ini, kalau kita perhatikan keseluruhannya, Allah mencintai mereka. Satu umat yang dua-dua, baik kaum Yehuda maupun kaum Benyamin, mereka ini baik pengikut Saul maupun pengikut Daud, mereka adalah satu umat. Jadi sekalipun mereka saling membenci, satu dengan yang lain, Allah mencintai mereka. Kita harus sadari di sini. Mungkin bisa saja kita memiliki beda dalam doktrin, dalam pemahaman Alkitab. Mungkin kita bisa berbeda. Tetapi dalam hal ini, untuk menyatukan doktrin itu semua adalah pekerjaan Tuhan dalam jiwa. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk menghidupkan agama yang praktis. Saya suka ada komentar di sini saya baca. Dia katakan, di dalam cerita ini sebenarnya Tuhan mau ada agama yang praktis. Agama yang praktis adalah agama di mana dia sebagai seorang beragama, dia menghidupkan
pengajaran-pengajaran yang sesungguhnya yang dia pahami mengenai ketuhanan. Bukan dia mengajarkan orang, tapi bagaimana dia menghidupkan pengajaran itu dalam hidupnya. Itu yang disebut dengan agama yang praktis. Kita lanjut dulu cerita ini. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung mereka. Pada hari itu pertempuran sangat hebat dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak Daud. Ketika anak laki-laki Seruya, yakni Yoab, Abisai, dan Asael ada di sana, Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Saudara, kalau perhatikan mengenai pahlawan-pahlawan Daud, pahlawan-pahlawan Daud ini orang-orang yang cekap, orang-orang yang hebat. Salah satu di sini yang disebutkan tadi, si Asael, yang punya kemampuan yang hebat, yang tidak pernah menyimpang ke kanan ke kiri, dan dia kalau menyerang, tatapannya satu. Pahlawan-pahlawan ini sebenarnya mereka di dalam konteks orang Ibrani, kalau kita baca kitab Samuel, kalau sebagai orang Ibrani, ini adalah orang-orang yang pahlawan-pahlawan Allah namanya. Pahlawan-pahlawan Tuhan, makanya nama mereka diangkat. Walaupun kita secara kekristenan hari ini kita pelajari, ini bukan pahlawan, ini pembunuh. Ini bukan pahlawan iman. Tetapi kalau kita baca dari konteks orang Israel, mereka ini adalah pahlawan-pahlawan iman. Di mana mereka memperjuangkan bangsa yang mereka percayai adalah bangsa pilihan. Yang mereka percayai di mana hadirat Allah ada dengan mereka. Jadi mereka ini adalah pahlawan-pahlawan Allah. Makanya tidak heran ketika di zaman Yesus, pemungut-pemungut cukai disebut sebagai pengkhianat-pengkhianat bangsa. Secara falsafah orang Ibrani, mereka yang meninggalkan bangsa Israel, mereka sama dengan meninggalkan Tuhan. Jadi orang pemungut cukai bagi mereka atau pemungut pajak bagi orang Israel adalah pengkhianat Tuhan. Mereka telah mengkhianati Allah dan mereka tidak layak untuk bersama dengan Tuhan. Jadi ketika datang di dalam konteks ini, pahlawan-pahlawan yang saudara baca dalam kitab Samuel, kita jangan dulu langsung definisikan ini orang-orang berdosa. Ini artinya orang-orang pembunuh. Ya betul, karena kita sudah bisa menilai sejauh moralitas yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari. Tetapi ketika kita baca di dalam konteks Israel, mereka ini pahlawan iman. Dan di dalam cerita ini, sehubungan dengan Asael yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dia sementara menyatakan bagaimana prinsip orang-orang yang mengikuti orang benar. Dalam hal ini Daud. Daud adalah sosok orang yang benar, sosok orang yang menggambarkan Yesus yang penuh dengan pengampunan, yang mampu mengampuni orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang mengkhianati mereka. Sosok Daud menjadi sosok Kristus. Menjadi tipologi dari karakter Yesus. Dan lihat orang-orang yang mengikuti Daud menjadi orang-orang yang tangkas. Sebenarnya demikian umat Tuhan. Di dalam beragama, di dalam kita hidup sebagai umat-umat beragama. Terlebih kalau kita hidup di dalam gereja kita. Jangan pernah kita lupakan satu. Carilah sahabat-sahabat rohani. Karena itu akan mempengaruhi tingkah laku saudara. Cari orang-orang yang rohaniawan di dalam jemaat. Yang saudara lihat mampu membawa pikiran saudara untuk berpikir kekal. Untuk berpikir masalah-masalah kekekalan.
saudara tanpa disadari, saudara akan terbawa dengan pengaruh mereka. Sama dengan cerita ini. Baik si Seruya, baik Abisai, Asael, mereka orang-orang tangkas yang terpengaruh dengan ketangkasan Daud. Kepahlawanan mereka dipengaruhi dengan kepahlawanan Daud. Jadi Daud dalam hal ini, dia juga menjadi pengaruh yang hebat. Sama dengan Yesus. Ribuan malah jutaan orang dipengaruhi dengan karakternya. Berabad-abad nama Yesus masih dikumandangkan. Sampai saat ini, saya dan saudara orang Indonesia yang latar belakang nenek moyang kita adalah orang animisme, penyembah-penyembah pohon, roh-roh yang tidak dikenal. Tetapi nama Yesus boleh membawa kita sejauh saat ini. Kita boleh mengagungkan namanya. Saudara, itu bukan satu kebetulan. Itu adalah satu rencana Allah bagi umatnya. Dan di dalam cerita ini, pahlawan-pahlawan Daud yang terpengaruh dengan hidup Daud menggambarkan pengaruh-pengaruh orang Kristen sampai di akhir zaman. Sebagaimana Yesus mempengaruhi seluruh kekristenan. Dan di sini pasal 3 dicatat mengenai anak-anak laki-laki Daud. Dan datang di dalam kisah Abner. Yang tadinya Abner ini adalah seorang yang berpihak kepada Saul. Dan coba perhatikan cerita ini. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isiboset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isiboset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku pada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dari Dan sampai Berseba." Pertengkaran mulai dengan peristiwa Isiboset. Dan perhatikan di sini. Sekarang bagaimana Abner yang akan menghampiri Daud. Di dalam ayat 12 dia katakan begini. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu." Dan perhatikan jawab Daud, "Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau, hanya satu hal kuminta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku." Saudara tahu siapa Mikal? Itu istri pertama Daud. Daud setia dengan istrinya sebenarnya. Dia orang yang setia. Dia tidak mau meninggalkan istrinya, tapi karena perilaku Saul, dia harus terpisah dari istri pertamanya. Jadi dia itu orang yang setia kepada istri yang pertama. Dan perhatikan dalam cerita ini. Yang saya mau tekankan di sini mengenai Abner. Abner adalah orang yang ingin mencoba mendekati Daud. Seorang yang sudah terbiasa dengan pengkhianatan. Dia punya banyak cara untuk melakukan pengkhianatan yang parah.
Di dalam cerita ini, Abner mencoba untuk membujuk Daud. Dan perhatikan, orang-orang yang mencari muka, sifatnya seperti Abner. Dia selalu menyodorkan, dia selalu menawarkan hal-hal yang dia pikir adalah kuasanya. Ingat setan, waktu dia mencoba Yesus, yang dia tawarkan apa? Hal-hal yang dia pikir itu adalah kuasanya. Dia menawarkan bumi ini, dunia ini, kekayaan, kejayaan, kehormatan, semua dia tawarkan. Makanan, apa yang ada dari dunia ini, itu menjadi tawaran. Demikian orang yang suka berkhianat. Demikian orang yang tidak hidup dengan Tuhan. Dan ingat, Abner ini adalah orang yang sudah lama dengan Saul, yang kita sudah bahas yang lalu. Karakter pemimpin akan mempengaruhi pengikutnya yang setia. Abner sebenarnya dipengaruhi dengan karakter Saul. Makanya perhatikan cara dia di dalam menawarkan sesuatu kepada Daud. Untuk mengambil hati Daud, dia suka menawarkan hal-hal yang menyenangkan di dalam pemandangan keduniawian. Dia menawarkan akan pasukan, dia menawarkan orang-orang banyak, seolah-olah orang-orang ini adalah kuasanya untuk membawa mereka. Dia lupa semua pekerjaan ini adalah pekerjaan Allah. Dia tidak pernah menyadari bahwa Allah yang membuat orang-orang ini bisa takluk atau takut. Dia merasa dia yang punya segala-galanya. Umat Tuhan yang saya cintai, demikian gambaran orang-orang yang hati mereka tidak setia. Mereka akan lebih condong untuk menawarkan hal-hal yang bersifat duniawi. Mengundang orang datang di gereja, mengundang orang datang di kebaktian, mereka tawarkan dengan sifat keduniawian. Satu kali, ibu-ibu buat arisan. Dan lucunya mereka buat arisan, itu mereka lakukan di jam-jam ibadah. Artinya di waktu ibadah. Dan saya bertanya dengan spontan, mengapa harus punya arisan? Ini kan sistem perekonomian, bisnis, simpan pinjam di sana. Sementara kita lakukan itu, selesai kita ibadah di sini. Jadi adakan ibadah dulu, baru lakukan arisan. Atau sebaliknya, lakukan arisan dulu, baru ibadah. Intinya dia lakukan di dalam ruang waktu, ruang lingkup pertemuan orang-orang kudus. Mengapa saya katakan pertemuan orang-orang kudus? Karena ketika kita memiliki komitmen dalam hati untuk bertemu saudara-saudara seiman, untuk memanggil nama Tuhan dan melakukan ibadah, itu adalah kumpulan orang kudus di mana mereka bersatu hati untuk memanggil nama Tuhan. Tetapi dalam ruang lingkup yang sama sesudah itu mereka mengadakan transaksi bisnis yang disebut dengan arisan. Dan saya bertanya, mengapa harus lakukan itu? Dapatkah saudara lakukan itu di lain waktu, jangan di waktu yang sama seperti itu? Dan saudara, apa yang mereka katakan? Pendeta, kalau kami tidak lakukan ini, mereka tidak akan datang di ibadah. Mereka tidak mau ibadah. Jadi kita ciptakan ini supaya mereka datang ibadah. Umat Tuhan yang saya cintai, kalau kita memanggil orang untuk jadi rohani dengan cara duniawi, kita sementara mengikuti apa yang setan lakukan. Untuk menjadikan orang rohani,
kita perlu mengajak hati mereka untuk tergugah dengan cinta Yesus. Bukan tergugah dengan hal-hal duniawi. Ada simpan pinjam di sana, hutang piutang di sana, atau ada tawaran-tawaran uang, kue, dan sebagainya, ataupun jabatan-jabatan. Bukan itu tempatnya. Kita harus berani menggugah hati mereka untuk mencintai Yesus. Bukan melihat uang di sana, bukan melihat sembako di sana, bukan melihat harta-harta dunia dan jabatan dan sebagainya di sana. Tapi Abner, perhatikan cara dia mengajak Daud. Dia ajak Daud untuk melihat hal-hal yang keduniawian. Dari hal ini sudah berbeda cara pandang Daud dengan cara pandang Abner. Karena bagaimana cara pandang Abner itu persis dengan cara pandang Saul. Saul melihat kekuasaannya. Tapi Daud yang sudah lama diurapi, dia tidak pernah meminta kekuasaan itu untuk dia miliki segera. Dia nantikan waktu Tuhan. Tetapi selama urapan itu ada di atas kepalanya, dia dengan setia dan tekun, dengan penuh doa, dia berjalan bersama Tuhan. Demikian orang-orang rohani. Berbeda dengan cara orang duniawi. Banyak orang rohani dalam tanda kutip, sebenarnya mereka manusia-manusia duniawi. Tetapi terbungkus dengan kelihatan kerohanian. Tapi mereka di dalam hati mereka penuh dengan kelicikan, akal bulus yang untuk mencari keuntungan dalam jemaat. Kalau ada hal itu, cepat bertobat. Karena Tuhan tidak pernah senang dengan hal itu. Terlebih program-program yang secara duniawi yang kita tawarkan. Seperti yang saya contohkan tadi. Kalau memang suka arisan, pisahkan arisan itu di lain waktu. Tidak di dalam waktu yang sama. Ketika saudara membuat komitmen untuk berkumpul mencari Tuhan. Pisahkan itu. Jangan pernah lakukan hal itu. Karena dengan demikian setan bekerja untuk menggiurkan orang-orang yang sebenarnya tidak rohaniawan. Tidak cinta Tuhan. Tapi mereka datang hanya karena kehormatan. Dan akhirnya di pasal 4, saudara baca di sana, Isiboset pun dibunuh. Anak Saul dibunuh. Demikian keturunan Saul, tidak ada satupun yang sisa. Semua dibantai. Walaupun ada satu anak yang lain, tinggal cucu ya, yang ada cerita di belakang. Nanti kita datang pada cerita itu. Diselamatkan oleh Daud. Datang di pasal 5. Mari kita masuk di pasal 5. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas mereka. Coba perhatikan, berapa kali Daud diurapi jadi raja? Ada yang bisa jawab? Berapa kali cerita Daud menjadi raja? 2 kali. 2 kali. Pertama diurapi oleh siapa dia? Samuel. Kedua diurapi orang Hebron. Lihat ini. Saya mau bertanya di sini.
waktu Tuhan mengurapi Daud. Seperti pertanyaan yang lalu, saya senang siapa yang bertanya waktu itu. Dan memberikan tambahan. Terima kasih sekali lagi. Salah satu Daud itu dicintai. Karena dia diurapi Tuhan. Dan dia diurapi manusia. Coba buka dengan saya. Di dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang Lukas ini cerita mengenai Yesus. Di dalam kehidupannya. Lukas pasal 2 ayat 40. Ada yang bisa baca? Lukas pasal 2 ayat 40. Saya baca Pak Pendeta. Lukas Silakan. 2 ayat 40, firman Tuhan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian firman Tuhan. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia ada padanya. Coba tolong baca lagi di ayat yang ke-52. Di pasal yang sama. Sama. Ayat Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Semakin dikasihi Allah dan siapa? Semakin dikasihi Manusia. Allah dan Dan manusia. manusia. Dalam kitab Samuel juga. Samuel, coba buka dalam cerita Samuel. Waktu Samuel masih kecil, Samuel juga dikasihi manusia dan dikasihi Allah. Di dalam cerita Daud, sama prinsipnya. Dia sudah diurapi Allah, dan dia diurapi oleh siapa? Manusia. Demikian konsep rohani atau kita sebut teologia di dalam Alkitab, sebungan untuk kata umat Tuhan. Ciri umat Tuhan, dia harus dikasihi Allah dan dikasihi siapa? Manusia. Karena mengapa? Dua hukum ini tergantung di dalam kitab Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi, kalau kita umat Tuhan harus mengasihi Allah dan mengasihi siapa? Manusia. Kalau kita umat Tuhan juga, kita harus dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Saudara lihat, tidak ada umat Tuhan yang dibenci manusia. Mungkin saudara berpikir saat ini, bagaimana dengan para martir? Yesus dibunuh, bukankah dia dibenci? Saya mau katakan, saudara,
Mereka sama Yesus, kebencian mereka bukan untuk Yesus dan pengikut-pengikutnya. Kebencian orang-orang ini bukan oleh karena ajaran atau kehidupan yang Yesus dan murid-muridnya lakukan. Tapi kebencian mereka ini oleh karena kehidupan Yesus, kehidupan umat-umatnya yang akhirnya menjadi cermin untuk menyatakan dosa-dosa mereka. Itu yang menjadi kebencian mereka. Tapi sebenarnya mereka mencintai Yesus, mencintai murid-muridnya. Mengapa? Karena orang-orang ini baik, tidak pernah menjadi sampah masyarakat. Mereka tidak pernah memiliki masalah imoralitas. Tidak ada dalam hidup mereka itu. Saya mau tanya, pemerintah apakah mereka sayang dengan mereka benci orang-orang yang memiliki nama baik, di mana mereka itu orang-orang yang baik, moralitas mereka hebat, karakter mereka itu high standard tertinggi. Ada orang benci seperti itu? Tidak. Tapi seringkali orang-orang seperti ini dibenci oleh karena kecemburuan yang hadir dari para pembenci ini. Mengapa cemburu? Pertama, orang-orang saleh sudah menyatakan perbedaan di dalam karakter. Di mana karakter orang saleh sudah dapat dinilai sebagai karakter yang benar, dan akhirnya kesalahan orang salah lebih dinyatakan. Itu yang membuat mereka benci. Sama dengan saudara kalau dengar khotbah dan saudara tersinggung. Sebenarnya saudara jangan tersinggung. Saudara sebenarnya harus terima dan berubah. Tapi yang saudara lakukan adalah self-defense. Kebenaran itu saudara akui, ya dia betul. Tapi saudara mulai mencari pendalihan untuk mempersalahkan orang yang menyampaikan pekabaran itu. Saudara lihat? Tapi sebenarnya dasar orang-orang yang membenci ini, mereka mencintai orang-orang yang saleh ini. Makanya konsep ini tepat. Daud yang sudah diurapi oleh Tuhan melalui Samuel, Daud juga diurapi oleh manusia sendiri, bukan Tuhan yang tuntun mereka. Mereka sendiri berinisiatif karena mereka mencintai Daud. Sama dengan Yesus. Dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia. Jadi ketika kita lihat manusia mengasihi Yesus, tapi mengapa Yesus dibunuh? Dia dibunuh, dia dibenci bukan karena dianya, tapi karena kehidupannya memantulkan atau menelanjangi perbuatan-perbuatan yang salah yang mereka hidupkan, yang mereka anggap sudah benar. Jadi sebenarnya konsep falsafahnya jelas ya. Kalau saudara benar, saudara tidak akan persalahkan orang. Tidak perlu persalahkan orang. Tapi kalau kita masih mempersalahkan, masih menuding, masih menghakimi, sebenarnya kita dalam kondisi salah itu. Tanpa kita sadari. Atau kebenaran itu kita tidak hidupkan. Kita hanya tahu sebagai teoretikal. Karena kita tidak menghidupkannya, sehingga kita mudah marah kepada orang lain. Ini konsep falsafah berpikir. Ada refleksi yang datang dari pribadi saudara. Tapi sebenarnya saudara tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya umat Tuhan yang saya kasihi, kalau saudara tahu hidup benar sebagai orang
rohaniawan yang praktikal, yang praktis. Hidupkan saja apa yang saudara anggap benar. Hidupkan dulu. Makanya Yesus dalam kitab Yohanes, di dalam Yohanes, Yesus berbicara begini. Saya minta maaf, ini saya tidak menggunakan Alkitab saya yang sering saya pakai belajar. Karena saya ada titipkan Alkitab itu untuk diperbaiki karena sudah rusak ya. Saya titipkan. Jadi saya menggunakan Alkitab yang. Jadi ada tulisan, tolong ambil dari HP. Yesus bilang begini. Kalau ajaran aku itu benar, salah. Untuk mengetahui. Jadi ungkapannya, supaya kita bisa tahu entah ajaran ini datang dari Allah atau datang dari setan. Kita hanya bisa mengetahuinya kalau kita menghidupkannya. Makanya yang paling praktis, pengajaran itu kita hidupkan. Untuk melihat itu salah atau benar, kita hanya dapat menilainya kalau kita menghidupkannya. Kalau kita tidak menghidupkannya, kita sendiri akan terjebak dengan pelajaran-pelajaran itu. Itu Yesus catat di dalam kitab Yohanes. Sebentar saya lihat ayatnya. Dalam kitab Yohanes. Oke. Coba tolong baca Yohanes pasal 7 ayat 17. Ada yang bisa baca? Yohanes pasal 7 ayat 17. Yohanes pasal 7 ayat 17. Saya baca, boleh Ya, saya baca? silakan. Ya, silakan Pak Dr. John. Yohanes 7 Ayat 17. 17 ya. Firman Tuhan, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Amin. Terima kasih Pak Dokter. Jelas ya ayat ini? Untuk mengetahui, untuk mengenal ajaran sesat atau tidak, hidupkan dulu. Sederhana bahasa ini. Hidupkan dulu. Sehingga saudara sendiri mampu menilai, saudara ada di dalam posisi apa? Di dalam posisi yang bagaimana? Di mana saudara berdiri? Hidupkan dulu. Makanya kita perlu mengawasi dan mengamati pengajaran-pengajaran yang datang kepada kita. Kita perlu itu. Jadi saya sering katakan, kalau kita coba perhatikan, banyak orang sampai jadi teroris, bunuh diri, untuk membunuh orang lain. Dan bayangkan mereka anggap itu benar. Mereka anggap itu benar. Sebenarnya kalau dia merenung sesaat, dan dia mulai berpikir, masa saya diajak membunuh demi nama Tuhan? Masa saya mau bunuh diri demi nama Tuhan? Dia sebenarnya harus punya pertimbangan di sana. Untuk melakukannya. Ketika itu diajarkan, saudara kalau mati sebagai seorang teroris, mati syahid, dalam tanda kutip, saudara akan ke surga. Kita harus analisa ajaran seperti ini. Contoh ini saya berikan contoh kecil. Demikian juga di dalam gereja kita sendiri, di dalam ajaran-ajaran pribadi-pribadi kita. Kita perlu mengamati ke arah mana ajaran itu sementara menuntun pikiran saya. Apakah dia membuat saya lebih mengenal dan memahami karakter Yesus? Saudara, kemarin dulu saya bertemu dengan seorang, dia orang Konghucu.
tapi dia punya teman yang juga sempat kenal dengan saya, agama Kristen, dan dia curhat kepada teman saya yang Konghucu ini. Dan curhatannya begini. Dia marah sama adiknya, dan dia marah kepada pendeta adiknya ini. Jadi adiknya memiliki seorang pendeta. Mengapa dia marah? Karena adiknya ini sudah menjadikan pendeta ini sebagai Tuhannya. Dia belikan pendeta ini mobil mewah, rumah mewah, dan semua kehidupannya dia harus konsultasi kepada pendeta ini dulu. Yang akhirnya saudara tahu, pendeta ini mengarahkan orang ini karena sudah begitu percaya, membenci kakaknya. Yang kakaknya ini tidak senang dengan pendeta ini karena kakaknya berpikir begini, pendeta ini mencari untung kepada adik saya. Kok sampai segitunya dia memeras adik saya atas nama Tuhan? Bagi saya, saudara bapak ini dia memiliki logika yang baik dalam berpikir ya. Tapi sebenarnya bukan masalah tidak boleh kasih begitu sama pendeta, tapi bagi saya ini sudah kelebihan, apalagi dia sudah menjadikan kehidupannya ini bergantung 100% kepada pendeta ini. Dan saudara bayangkan, karena pendeta ini tahu kakaknya tidak suka sama dia pengaruhi adiknya supaya membenci kakaknya. Saudara bayangkan ini. Dan akhirnya kakak beradik sampai saat ini, karena baru beberapa hari lalu saya dengar curhatan mereka, tidak ketemu, bermusuhan. Saya mau tanya, apakah pendeta ini datangnya dari Tuhan atau dari setan? Saudara bisa lihat karakter yang dia tunjukkan. Mengadakan permusuhan, sementara Yesus katakan, hendaklah engkau menjadi pembawa damai supaya orang melihat dan memuliakan Bapamu. Menjadi pembawa damai, saudara. Bukan membuat orang bertengkar. Jadi saudara bayangkan apa yang sementara terjadi. Demikian di dalam setiap pengajaran-pengajaran. Kita bisa lihat ke arah mana kehidupan itu kita diarahkan. Kehidupan kita itu diarahkan. Sedikit kita lompat. Sesudah kita melihat bagaimana Daud diurapi oleh Tuhan dan diurapi oleh manusia. Jadi jelas karakter ini menjadi simbol, lambang atas karakter Yesus. Yesus juga dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Dan perhatikan, sesudah cerita Isi-Boset dibunuh dan Daud diangkat menjadi raja dan dia menetap di Yerusalem, di rumah tangga Daud, dikatakan di sana, Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu, mereka mendirikan istana bagi Daud. Ingat, Hiram ini raja negeri Tirus. Nanti berikut saya minta maaf, saya tidak taruh di sini silsilahnya. Tapi saya melihat silsilah orang ini. Mengapa dia masuk di dalam cerita pembangunan kerajaan Daud dan pembangunan Ka'bah Salomo. Begitu saya lihat silsilah keturunan Hiram ini, yang raja negeri Tirus, ternyata mereka ini, walaupun bangsa kafir, mereka juga yang pernah, nenek moyang mereka yang dipilih Tuhan untuk membangun Ka'bah di zaman Musa. Nenek moyang mereka ini. Tapi mereka ini bukan keturunan Israel. Karena nenek moyang mereka di zaman Musa menikah dengan perempuan yang bukan orang Yahudi.
dan dia pergi keluar Israel, dan mereka hidup di negeri Tirus. Dan keturunan orang ini menjadi orang-orang ahli di dalam bangunan. Makanya dalam cerita Daud, cerita Salomo, orang-orang ini yang membangun Ka'bah dan kerajaan. Saudara lihat, Tuhan sering menggunakan orang-orang yang bukan agama yang sama. Artinya bukan satu bangsa, mungkin bukan satu gereja, tapi Tuhan menggunakan mereka untuk membawa keuntungan bagi umat Tuhan. Makanya kita umat Tuhan jangan terlalu tertutup hati kita. Oh, dia dari agama A, dia dari agama B. Saya di jemaat saya mengundang teman saya yang bukan satu denominasi dengan saya, berbeda denominasi. Dia denominasinya lain, saya denominasinya lain. Dan saya undang dia karena dia seorang ahli dalam melatih musik, melatih lagu-lagu. Saya undang dia untuk melatih jemaat kami. Dan ada seorang jemaat, dia tanya sama saya, pendeta, dia kan orang luar, apakah boleh dia masuk di dalam gereja kita? Boleh ambil bagian di atas gereja, di mimbar? Saya katakan, ingat, Tuhan juga melakukan orang-orang kafir untuk menguntungkan umatnya. Saya tidak suruh dia untuk mengajarkan hal yang salah kepada saudara-saudara, tapi saya mengambil dia karena ilmunya hebat. Jadi kita ambil ilmu mereka, kita ambil pengetahuan mereka untuk membawa keuntungan bagi umat. Sebenarnya tidak ada salahnya juga bagi saya ya. Kalau memang ada saudara-saudara kita kaum muslim, dia cekat dan bagus di dalam membangun, apa salahnya kalau kita undang dia untuk membangun gereja? Kita berikan biaya. Ya, karena kita melihat dia punya kehebatan. Saudara, ada waktu saya masih di Manado, ada seorang Jawa dari tanah Jawa. Dia berbeda dengan orang Manado dalam ahli bangunan. Dia kalau dia membangun rapi sekali. Sampai kami di sana bingung. Biasa kalau saudara ke Manado, banyak orang Manado di sini. Saudara lihat dinding coba perhatikan dinding-dinding rumah orang Manado, dinding beton. Itu ada miring-miringnya, pasti. Plesternya itu kadang-kadang tidak ada gelombang-gelombangnya. Benar, Pak. Betul kan? Ini Ibu Honi. Iya. Betul tidak? Iya. Banyak sekali di Manado. Sampai ada teman saya, orang tua murid, dia suka pasang kaca dinding. Dia bilang, "Sir, kewalahan saya dinding-dinding di Manado. Mengapa? Harus diluruskan lagi. Tidak sama rata dengan kaca." Nah, tapi ada saudara-saudara kita yang datang dari tanah Jawa. Makanya banyak di Manado sana, mereka undang orang Jawa, mereka terbangkan pakai tiket, walaupun mereka pikir lebih untung dan lebih murah harga mereka. Pengetahuan-pengetahuan mereka ini dapat digunakan untuk umat Tuhan. Tuhan menggunakan sistem yang sama. Makanya kita orang Kristen, jangan terlalu tertutup diri. Kita bisa menggunakan orang-orang pintar di luar sana, karena di mereka juga, hikmat mereka itu adalah hikmat-hikmat Tuhan. Kita boleh gunakan mereka untuk membawa keuntungan bagi kita. Sama dengan cerita ini. Hiram orang Tirus. Tapi dia sendiri yang membangun kerajaan Daud. Dia sendiri juga yang membangun Ka'bah Yerusalem. Dan di dalam cerita ini, kita lompat dalam pasal 7. Sesudah Daud membangun kerajaan dan tabut dipindahkan, di pasal 7, ayat ini yang boleh menjadi penuntun kita ke depan. Ayat 1. Ketika raja telah menetap di rumahnya,
dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja pada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan pada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertaimu. Konteks ayat ini, Daud tidak senang, dia hidup mewah, sementara dia lihat rumah Tuhan itu di tenda. Saudara, Daud ini adalah seorang pemimpin yang memiliki inisiatif yang tinggi. Orang yang rohani, dia punya inisiatif yang tinggi. Dia tidak senang untuk melihat dia bahagia di atas penderitaan Tuhannya. Dia tidak mau. Dan di dalam cerita ini, Alkitab sendiri mencatat bahwa dia merasakan karunia Tuhan di dalam memberikan keamanan kepadanya. Berapa di antara saudara yang sudah merasa aman, nyaman, enak tidur di spring bed dengan selimut yang tebal, dibandingkan dengan mereka yang sementara tidur di bawah kolong jembatan. Saya lewat di sana, ada yang hanya beralaskan gardus. Saudara bayangkan perbedaan yang kita alami dengan mereka di sana. Dan masih ada di antara kita belum tahu mengucap syukur. Mereka di sana penuh dengan ucapan syukur, bisa tidur malam itu walaupun beralaskan gardus. Tapi kita sendiri yang sudah tidur di kasur yang empuk, masih banyak mengeluh kepada Tuhan. Tidak ada ucapan syukur. Orang Kristen sejati, dia memiliki kepekaan yang dalam. Daud ucapan syukurnya sudah ada. Tapi dia masih mau berpikir jauh dari apa yang ingin dia ucap syukurkan. Pikirannya yang jauh adalah bagaimana mungkin saya tentram di sini tapi Tuhan saya belum. Kalau kita hubungkan dengan pesan-pesan Yesus di dalam kitab Matius pasal 25, mulai dari ayat 30, 31, saudara baca di sana. Saya tidak akan baca itu semuanya. Tapi itu masalah penghakiman di mana Tuhan menuntut supaya kita memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Di sana dia bilang, engkau menemukan aku. Jadi kita melihat Yesus, lihat kepada mereka yang berkekurangan. Kalau kita hubungkan dengan cerita itu dengan prinsip Daud, dia tidak tenang melihat Tuhannya yang menderita. Demikian kita akan melihat mereka yang di luar sana. Seperti kita melihat Tuhan yang menderita dengan mereka. Umat Tuhan yang saya cintai. Sebagai seorang Kristen sejati adalah orang-orang yang memiliki kepekaan, sensitivitas yang tinggi terhadap orang lain yang lebih kurang. Dalam hal ini, Daud yang punya kepekaan terhadap kekurangan Tuhannya sendiri malah. Dia harus membangun Ka'bah. Sampai akhirnya Natan dia katakan, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Jadi sebenarnya apa yang dipikirkan Daud hal yang benar, itu adalah kandungan nurani, kandungan hati nurani yang datang dari Tuhan. Jadi dengan kata lain, umat Tuhan yang saya cintai pada malam hari ini, hal-hal yang bersifat pengorbanan, hal-hal yang bersifat kasih kepada sesama,
ada gugahan hati. Itu semua bukan datang darimu sendiri, bukan datang dari hati saudara sendiri. Ingat, semua itu datang dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita merespon terhadap hal itu. Karena demikian Nathan mengingatkan Daud, lakukan semua apa yang dikandung hatimu. Genap apa yang Tuhan katakan dalam kitab Yohanes. Apa saja yang engkau minta dalam namaku. Mengapa? Karena kata apa saja sama dengan apa yang dikandungkan Daud. Yang dikatakan oleh Nathan sendiri, yang apa saja yang di dalam kandungan hatimu itu semua datang dari Tuhan. Jadi untuk ungkapan apa saja yang datang dari kehidupan di dalam hati, dari dalam hati kita, di dalam hal pengorbanan diri, dalam hal cinta, di dalam hal mendopang orang lain, semua itu datang dari Tuhan. Dan itu pengajaran kekristenan yang paling praktis. Segala ajaran pengorbanan untuk kebaikan-kebaikan orang lain. Lakukan itu. Lakukan itu. Saya sering katakan juga kepada saudara-saudara saya, teman-teman sepelayanan. Sebagai gembala, sebagai seorang pendeta, penuntun, kita harus menjadi contoh yang utama di dalam memberi, di dalam berkorban. Kalau mereka belum sanggup melihat kita berkorban, bagaimana kita mengharapkan umat berkorban? Kita perlu ada pengorbanan. Saya bersyukur apa yang Tuhan buat bagi saya, bagi umat yang saya pimpin, dan bagi kita semua yang ada di Bible Study ini, saudara-saudara yang sudah melihat dan mendengar, dan juga sudah merasakan bagaimana kehidupan bersama dalam pelayanan ini, saudara dapat melihat sendiri. Roh pengorbanan harus menjadi yang utama. Karena di sana karakter Kristus bertahta. Sorga, tahtanya adalah tahta kasih yang didasari dari pengorbanan diri. Tidak ada orang cinta diri yang akan ke sorga lagi. Selama hidup kita selalu mengutamakan dan memikirkan diri sendiri, saudara tidak akan pernah seirama dengan melodi sorga itu. Karena melodi sorga, dia selalu mengarah kepada pengorbanan. Bentuk karakter pengorbanan itu, sebagaimana yang kita lihat kepada Daud saat ini, untuk menjadi modal, untuk menjadi alat atau bahan utama di dalam pertumbuhan kekristenan kita. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan diberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Apabila ada pertanyaan, sanggahan atau tambahan, saya persilakan, tapi saya minta karena melihat waktu kita, mungkin saya hanya minta 3 saja dari pertanyaan, sanggahan, ataupun tambahan. Ada yang mau tambahkan? Atau mungkin ada sanggahan? Atau juga pertanyaan? Oma Noni ada? Jadi hanya Oma Noni yang buka kamera, saya minta maaf, jadi saya panggil Oma Noni saja ya. Karena mungkin saya tahu saya mengerti, yang lain menikmati sementara dalam keadaan yang mungkin tidur, atau itu biasa. Ya, silakan Oma Noni. Pak Pendeta, tadi ada di Yohanes 7
ayat 17 tentang apakah itu dari Allah atau diri sendiri. Ayat 17, Iya. barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diri sendiri. Yang dari Allah dan dari sendiri, artinya kita mendapat pengajaran itu sudah jelas dari Allah. Tapi kalau yang dimaksud diri sendiri, pengetahuan kita sendiri yang dimaksud. Terima kasih Om Anoni, bagus pertanyaannya. Jadi saya lebih perjelas. Dia katakan, untuk mengetahui pengajaran yang dia sampaikan itu pengajaran dari Tuhan atau pengajaran dari dirinya sendiri. Artinya idenya sendiri. Idenya Yesus. Itu kan Yesus yang bicara kan. Dan dia katakan, karena mereka tuduh bahwa kamu ini ajaran sesat, macam-macam lah ya mereka tuduh. Tapi dia katakan, untuk mengetahui ajaran ini, ajaran yang ide saya, atau ini datang dari Tuhan, untuk membuktikannya, bagaimana engkau menghidupkan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita menghidupkan itu, kita akan tahu entah ajaran yang kita dengar ini dari Tuhan atau dari diri. Jadi contoh, saya sementara mengajarkan firman Tuhan, saudara bisa menelaah, bisa mengerti atau menimbang, melakukan pertimbangan terhadap pengajaran yang saya buat. Dan itu bisa saudara timbang dengan jelas kalau saudara ada menghidupkan firman. Ketika saudara menghidupkan firman, saudara akan tahu apakah ajaran-ajaran itu datang dari Tuhan atau datang dari Pendeta James. Sama dengan Yesus katakan. Jadi, untuk menguji ajaran itu datang dari Tuhan atau bukan, mudah. Hanya bagaimana kita menghidupkannya. Makanya, waktu kita menghidupkan satu kehidupan untuk membunuh orang atas nama Tuhan, ya kan? Kita bisa analisa. Masa Tuhan pengasih terus dia suruh membunuh? Berarti kehidupan ini yang saya mau hidupkan ini bukan kehidupan yang benar. Atau kita sudah terbiasa dengan mencintai ya. Saya lebih mudah untuk membuat contoh seperti ini. Kita sudah terbiasa mencintai dan kita tahu Allah kita Maha Pengasih. Amin. Dan kita mengasihi seperti Allah kita. Sekarang tiba-tiba orang mengajarkan boleh membunuh. Kalau dia sangat menyakiti hatimu, kamu boleh membunuh. Ini bukti-buktinya. Di dalam Alkitab, Tuhan mengizinkan Saul membunuh, Daud membunuh, dan Abraham membunuh, ya kan? Nah, kita yang sudah menghidupkan firman itu, bahwa firman itu katakan jangan membunuh, tapi mengasihi. Ketika kita mendengar mengenai pembunuh harus membunuh, kita akan tahu ini salah. Kenapa? Karena saya lebih nyaman dan saya lebih paham ketika saya mencintai. Saya memahami Tuhan itu di dalam cinta yang saya hidupkan ini. Dan saya lebih aman dan damai sejahtera saya rasakan daripada saya membunuh. Ya kan? Karena kita sudah hidupkan karakter itu. Itu maksudnya Om Anoni. Semoga bisa dapat dipahami ya. Ya. Sehubungan dengan ayat ini. James. Terima kasih Tuhan berkati. Ya, silakan Mom Sally. Mungkin ini juga bukan Mom Sally di sini ya. Pak Ketua Melvin. Silakan. Sudah angkat tangan. Mom Sally ya? Saya pikir Mom Ellen. Mom Sally ada pertanyaan? Pendeta, saya juga mau nanya ya, Pendeta. Oke, silakan kami ya. Mungkin Mom Sally kepencet kali. Pendeta, saya penasaran sama Saul nih, Pendeta. Kan Saul itu diurapi oleh Tuhan melalui Samuel. Walaupun setelahnya Tuhan kan menolak Saul kan, Pendeta, karena dia melanggar perintah Tuhan. Yang mau saya tanyakan, apa sih yang dilihat Tuhan waktu dia
mau mengurapi Saul gitu pendeta. Apakah Saul itu orang yang benar di mata Tuhan sebelum dia diurapi gitu pendeta? Terima kasih pendeta. Terima kasih Kamia. Kamia ikut waktu pelajaran lalu, saya pernah jelaskan ini. Jadi tapi saya nggak apa-apa, saya jelaskan kembali ya. Sebenarnya Saul itu dipilih, walaupun Tuhan yang pilih, ya kan? Tuhan memilih Saul berdasarkan standar orang Israel, bukan standar Tuhan. Ingat, alasan Tuhan memilih Saul karena Israel meminta raja. Betul tidak? Dan perhatikan ciri-ciri yang mereka minta kepada Tuhan ketika mereka minta raja. Yang mereka katakan, berikan kami raja yang akan memimpin kami dan membawa kemenangan kami terhadap perang seperti bangsa-bangsa di luar sana. Perhatikan bahasa mereka. Seperti bangsa-bangsa di luar sana. Saya mau tanya, apa yang mereka lihat dari bangsa-bangsa itu ketika mereka memilih raja? Apakah mereka lihat bangsa-bangsa itu memilih raja yang bodoh, raja yang pendek, raja yang seperti tidak terhormat, atau orang yang ya, saudara, kita bisa bayangkan ya. Dengan kata lain, mereka melihat raja-raja di luar sana yang dipilih oleh bangsa-bangsa luar adalah raja-raja yang hebat, perawakannya bagus, tinggi, semampai, dan sebagainya. Makanya Tuhan ketika mereka katakan seperti raja-raja di luar sana, dia memilih Saul sesuai dengan standar pikiran umat itu. Makanya dalam catatan Saul itu orang yang paling tinggi di antara seluruh bangsa Israel. Dan orang itu kaya. Kalau sampai Tuhan pilih yang miskin, tidak mungkin itu. Mereka tolak. Yesus saja datang dari kaum miskin, sudah dia raja yang betul, mereka tolak. Makanya Tuhan dia pilih Saul untuk menyatakan karakter pemberontakan Israel. Itu alasan dia pilih Saul. Buktinya yang lain. Ini salah satu bukti. Waktu Tuhan perintahkan Saul membunuh seluruh orang Amalek, bukan hanya orang-orang besar, orang-orang pahlawan yang disuruh bunuh, sampai dengan perempuan-perempuan, anak-anak, bayi-bayi, sampai sama binatang, sampai pada semut sekalipun. Dia suruh bantai semuanya, tidak ada tersisa. Karena itu sifatnya Tuhan ketika dia membinasakan orang Sodom dan Gomora, semut pun dia bunuh. Tidak ada yang disisakan. Ketika dia membinasakan bumi dengan air bah, tidak ada yang dia sisakan selain dari Nuh dan keluarganya. Dia tidak berkasihan dengan anak-anak sekalipun. Dan dia utarakan itu kepada Saul. Sebenarnya, perhatikan, ini ironis. Dia Allah yang sama yang memerintahkan jangan membunuh. Betul tidak? Dia Allah yang sama yang menyatakan di Gunung Sinai kepada umatnya, jangan membunuh. Kok sekarang dia suruh Saul bunuh sampai dengan semut? Kasarnya ya, sampai dengan semut saya katakan. Karena semua harus dibantai. Tidak boleh ada yang tersisa dari orang Amalek. Di dalam konteks ini sebenarnya kita harus berani melihat bahwa Saul sebenarnya waktu Allah curhat kepada Samuel, dia bilang sama Samuel, Samuel, bukan kamu yang ditolak. Aku yang ditolak, mereka tidak mau aku lagi yang menjadi raja atas mereka. Mereka mau raja yang lain yang akan memerintah mereka. Dan ini raja mereka, si Saul. Menurut kehendak mereka. Dan Saul harus melakukan sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan sudah bersumpah kepada Musa dan umatnya, aku akan membinasakan orang Amalek.
dan dia katakan itu kepada Saul, kamu yang sudah menggantikan aku, lakukan apa yang kusuruh. Tapi sebenarnya, coba perhatikan di dalam cerita ini. Dari awal, karakter Saul yang sombong itu sudah nampak. Makanya Tuhan pilih Saul bukan berdasarkan kehendak Allah, tapi berdasarkan suara hati rakyatnya. Itu yang membedakan. Dia memilih Daud sesuai dengan kehendaknya. Makanya dia katakan pada Samuel waktu dia mau urapi Daud, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Jadi cara lihat manusia dengan Allah berbeda. Itu mengapa Tuhan membedakan antara Saul dan Daud. Jadi itu Kamia yang bisa saya jelaskan sehubungan dengan Mengerti pendeta. dapat ya. Dapat. Terima kasih ya pendeta. Tuhan berkati. Saya pikir kita perlu tutup sampai sini dulu. Kita akan berdoa. Saya lihat jam kita sudah sudah terlalu larut ya. Saya sangat menghargai saudara-saudara di rumah. Tapi puji nama Tuhan, selarut ini saudara masih bertahan. Saya sangat menghargai dan kiranya Tuhan akan membalaskan semuanya. Untuk itu kita akan berdoa sama-sama. Izinkan saya akan mendoakan saudara by name, melalui nama-nama yang bisa